Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbagi tutorial kali ini diberi kesempatan untuk memberikan beberapa tutorial, terutama dengan penggunaan Microsoft Word untuk para pemula dan orang-orang yang mungkin baru pertama kali menggunakan Microsoft Word. Oke, untuk menghemat waktu, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word yang kita gunakan, yang sudah terpasang di komputer kita. Silakan aktifkan terlebih dahulu Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2021. Ini tampilan utama dari Microsoft Word. Yang pertama, apabila kita menggunakan Microsoft Word awal, biasanya kita menggunakan setting kertas, margin, menggunakan layout, kemudian page setup. Di sini ada margin, ada paper, ada layout. Yang kita atur terlebih dahulu adalah margin. Margin digunakan untuk batas pengetikan. Di sini secara defaultnya adalah 2,5 cm. Ya, apabila dalam komputer satuannya sudah cm, ya silakan kita gunakan cm. Tapi kalau seandainya kita menggunakannya adalah inch, silakan diubah terlebih dahulu menggunakan file, kemudian more, kemudian option. Silakan di sana cari pengaturan terhadap satuannya. Ini untuk show measurement unitnya, silakan gunakan satuan ukur yang biasa Anda gunakan. Di sini menggunakan cm. Oke, kita lanjutkan untuk pengaturan setting kertas dan marginnya. Silakan menggunakan layout, kemudian pakai setup, page setup. Di sini ada margin. Saya gunakan di sini untuk batas pengetikan top atau atas 2 cm, kemudian bottom atau bawah 2 cm, kemudian left atau kiri 2 cm, dan right digunakan saya 2 cm, atau masing-masing semuanya 2 cm. Di sini ada cutter dan cutter position. Cutter biasanya digunakan untuk area penjilidan. Jadi kalau seandainya kita naikkan nilainya, maka di sini ada batas atau area penjilidan yang biasanya kita gunakan untuk penjilidan. Sedangkan cutter position adalah posisi yang biasa digunakan. Di sini ada pengaturan left sama top. Berarti ada posisi di sisi kiri dan sisi atas. Tapi kalau seandainya biasanya orang Indonesia tidak menggunakan cutter, kita nolkan saja. Karena di sini nanti akan membuat sebuah surat, jadi cutter positionnya tidak usah. Kemudian di bawah sini ada namanya orientation. Ini digunakan untuk pengaturan terhadap posisi kertasnya. Ada portrait sama landscape. Portrait biasanya digunakan untuk pengaturan kertas secara berdiri atau tegak atau vertikal. Sedangkan landscape biasanya digunakan untuk kertas yang bentuknya adalah mendatar atau horizontal. Ini untuk pengaturan marginnya. Kemudian untuk paper, di Indonesia biasanya yang digunakan kertasnya adalah A4 atau kuarto, atau bisa juga digunakan ukuran folio atau F4. Tapi kalau seandainya secara default di sini tidak ada ukuran F4-nya, maka kalau seandainya kita menggunakan A4, tinggal diatur aja, kita pilih kertasnya atau paper size-nya adalah A4. Tapi kalau seandainya menggunakan folio, silakan menggunakan letter, kemudian height-nya atau tingginya, ya di sini saya pakai portrait, tingginya diganti dengan 33 cm. Oke, kalau setelah kayak gini tinggal di fit aja. Ini sudah diatur masing-masing 2 cm. Ya, semua saya tuliskan di sini ada teks berupa kayak gini. Kita membuat sebuah kops dari PT Semangat Membangun. Ada keterangannya agen properti terpercaya, kemudian alamatnya. Secara default, biasanya teksnya di Microsoft Word ini line spasinya agak sedikit renggang. Maka untuk awal, silakan kita atur biar mepet sekalian. Silakan menggunakan layout atau menggunakan home, kemudian pakai paragraf. Ya, saya ulangi, menggunakan home, kemudian pakai paragraf. Di sini spacing before sama afternya lebih baik digunakan 0 saja. Kemudian line spacing di sini, silakan boleh menggunakan single, 1,5 atau double. Di sini saya menggunakan single. Oke. Atau juga boleh menggunakan varian, boleh menggunakan icon line spacing ini. Silakan menggunakan remove space after paragraph-nya dibuang.
Kemudian line spacing dibuat singkat. Kita atur dulu di sini untuk menengahkan kayak gini. Kemudian semua kita digunakan ada garis scope-nya. Saya enter terlebih dahulu. Boleh menggunakan varian sama, boleh menggunakan tanda strip 3 kali, kemudian di enter untuk single, atau juga boleh menggunakan tanda sama dengan 3 kali, kemudian enter untuk double, atau juga boleh menggunakan varian silakan menggunakan border, kemudian bottom border. Kalau seandainya menginginkan garisnya dirubah, boleh menggunakan border and shading. Kemudian silakan gunakan garis yang kita gunakan yang kita inginkan, semua garis double kayak gini. Warnanya silakan sesuaikan, silakan masukkan. Oke. Atau juga menggunakan varian yang lain, semua kita menggunakan garis, boleh menggunakan insert, kemudian pakai set, kemudian menggunakan line, silakan luruskan. Kemudian silakan ganti ukurannya, menggunakan width-nya atau ketebalannya. Boleh juga menggunakan warna. Tinggal sesuaikan apakah menggunakan tanda strip, menggunakan sama dengan, atau menggunakan border, atau juga menggunakan pakai insert, pakai line. Pilih salah satunya. Semua ini sudah jadi kayak gini. Kita rubah bentuk hurufnya. Ini agak sedikit menarik. Ukurannya. Kemudian warnanya. Kemudian ini disesuaikan saja biar tampilannya berbeda. Kita naikkan lagi. Kemudian di sini kita mau tambahkan sebuah logo atau gambar dan sebagainya. Silakan pakai insert, kemudian picture, kemudian this device, atau kita mengambil gambar dari properti miliknya Microsoft Word atau gambar yang sudah tersimpan di dalam komputer. Saya menggunakan gambar ini untuk penempatannya. Yang ini kecilkan terlebih dahulu. Setelah kecil, silakan gunakan wrap text. Ada dua pilihan yang biasa digunakan, yaitu behind atau in front. Behind itu meletakkan objek di belakang teks, sedangkan in front itu meletakkan objek di depan teks. Tinggal sesuaikan. Oke, ini tampilan yang biasa digunakan. Tinggal diatur sedemikian rupa sehingga tampilannya sedikit menarik. Jika sudah selesai, silakan disimpan, save atau save as. Pilih lokasi penyimpanannya. Di sini saya menggunakan dokumen. Kemudian di sini silakan tuliskan namanya, latihan 1. Silakan disimpan. Demikian tutorial yang biasa digunakan untuk pengaturan awal. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.